Selamat datang di kanal kami. Kita Bisa. Kanal kami membahas berbagai hal tentang pengembangan diri. Motivasi untuk menuju kesuksesan. Kata-kata, sekilas mungkin tampak sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kata-kata mampu membangun, menghancurkan, menginspirasi, dan menyakiti. Kata-kata positif dapat menciptakan pikiran yang positif, sebaliknya kata-kata negatif dapat memicu stres dan ketakutan. Kata-kata yang baik dan tulus dapat mempererat hubungan, sedangkan kata-kata yang kasar dan menyakitkan dapat merusak hubungan. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangkitkan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, marah, atau cinta. Kata-kata yang tepat dapat menghibur, memotivasi, atau memberikan semangat. Kata-kata yang positif dapat mendorong kita untuk bertindak lebih baik, sementara kata-kata negatif dapat membuat kita merasa malas atau putus asa. Kata-kata yang kita gunakan mencerminkan nilai dan keyakinan yang kita anut. Kata-kata dapat menjadi alat untuk menyebarkan ide, menginspirasi orang lain, dan menciptakan perubahan. Konfusius, seorang filsuf Tiongkok mengatakan, sebelum berbicara, pikirkan. Setelah berbicara, pikirkan lagi. Kata-kata bijak Konfusius mengajak kita untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, terutama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebelum berbicara, pikirkan. Bagian ini menekankan pentingnya merenung sebelum mengucapkan sesuatu. Dengan berpikir terlebih dahulu, kita dapat menimbang dampak kata-kata kita. Apakah kata-kata yang akan kita ucapkan akan membangun atau merusak hubungan? Apakah kata-kata itu akan menyakiti atau menghibur? Kita dapat memilih kata-kata yang paling tepat untuk menyampaikan maksud kita dengan jelas dan sopan. Dengan berpikir matang, kita dapat menghindari mengucapkan kata-kata yang salah atau menyakitkan. Dan setelah berbicara, pikirkan lagi. Ini mengajak kita untuk melakukan evaluasi diri setelah berkomunikasi. Dengan merenungkan kembali apa yang telah kita ucapkan, kita dapat menyadari bahwa kata-kata kita telah menyakiti orang lain. Kita dapat segera meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan. Dengan merefleksikan diri, kita dapat belajar cara berkomunikasi yang lebih efektif dan membangun. Melalui proses refleksi, kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan memahami konsekuensi dari setiap kata yang kita ucapkan. Setelah mendengar kata inspiratif dari Konfusius, sebaiknya kita juga membahas kata-kata negatif seperti apa yang bisa merusak relasi jika tidak digunakan dengan hati-hati. Menggunakan kata-kata negatif seperti, "kamu selalu" atau "kamu tidak pernah" dalam percakapan bisa berdampak negatif pada hubungan interpersonal. Kalimat seperti ini cenderung membuat orang lain merasa diserang dan menjadi defensif. Mereka mungkin merasa tidak adil karena digeneralisasi, dan ini dapat menyebabkan konflik. Pernyataan "selalu" atau "tidak pernah" seringkali tidak akurat dan mengabaikan nuansa atau konteks tertentu yang dapat merusak komunikasi karena tidak mempertimbangkan situasi yang lebih luas. Alih-alih menyelesaikan masalah, ungkapan ini dapat memperburuk situasi karena fokus pada kesalahan atau kekurangan secara menyeluruh, bukan pada solusi. Penggunaan kata-kata ini secara berulang dapat mengikis kepercayaan dan rasa saling menghargai dalam hubungan karena menyampaikan pesan bahwa perilaku positif atau usaha yang dilakukan diabaikan. Sebagai alternatif, dapat digunakan pernyataan yang lebih spesifik. Cobalah menggunakan pernyataan yang berfokus pada perasaan Anda, seperti, "saya merasa kesulitan ketika," atau "saya khawatir karena." Ini menghindari tuduhan langsung dan membuka ruang untuk diskusi. Fokuskan pada perilaku spesifik yang ingin Anda bahas. Misalnya, "saya merasa kecewa ketika kamu tidak menanggapi pesan saya kemarin." Ungkapkan apa yang Anda harapkan atau solusi yang dapat dilakukan. Misalnya, "saya akan sangat menghargai jika kita bisa berdiskusi lebih terbuka tentang hal ini." Daripada mengatakan, "kamu tidak pernah mendengarkan," cobalah, "saya merasa didengarkan ketika kamu memberikan perhatian penuh saat kita berbicara." Dengan menggunakan alternatif yang lebih konstruktif, Anda bisa membangun komunikasi yang lebih positif dan produktif, yang pada gilirannya memperkuat hubungan. 2. Aku tidak peduli. Kata seperti, "aku tidak peduli," dapat berdampak buruk pada komunikasi dan hubungan interpersonal. Dan memberi dampaknya seperti
menunjukkan kurangnya perhatian atau empati terhadap perasaan atau situasi orang lain, yang bisa membuat mereka merasa tidak dihargai atau diabaikan. Ketika seseorang merasa bahwa pendapat atau perasaannya tidak dianggap penting, mereka mungkin enggan untuk berkomunikasi lebih lanjut, dan hal ini dapat merusak hubungan. Sikap yang tidak peduli dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama jika orang lain merasa terluka atau tersinggung. Sebagai alternatif, ganti dengan kalimat yang menunjukkan perhatian, seperti, "Aku paham situasinya, tapi saat ini aku belum bisa membantu." Kata-kata ini memberi kesan empati pada lawan bicara kita. Jika Anda tidak bisa memberikan perhatian penuh saat itu, dan ingin meminta respon pada lawan bicara, maka dapat mengungkapkan dengan kalimat seperti, "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini. Bisa kita bahas lagi nanti?" Ungkapkan alasan mengapa Anda mungkin tidak bisa memberi perhatian saat itu, misalnya, "Aku sedang fokus pada hal lain sekarang, tapi aku akan mendengarkanmu nanti." 3. Kamu tidak pernah mengerti aku. Ungkapan ini bisa mengesankan bahwa komunikasi atau upaya orang lain tidak dihargai dan bisa menambah jarak emosional. Alih-alih menyelesaikan masalah, ungkapan ini seringkali membuat konflik semakin membesar. Mengatakan, "Kamu tidak pernah mengerti aku," bisa berdampak negatif pada komunikasi dan hubungan dengan orang lain. Pernyataan ini dapat membuat orang lain merasa diserang atau disalahkan, sehingga mereka mungkin langsung menjadi defensif atau marah, dan hal ini dapat memperburuk situasi. Kalimat "tidak pernah" mengesampingkan usaha-usaha yang mungkin telah dilakukan oleh pasangan atau lawan bicara untuk memahami Anda. Ini bisa membuat mereka merasa bahwa upaya mereka tidak dihargai. Kalimat ini cenderung menggeneralisasi masalah, yang dapat memperbesar konflik daripada menyelesaikannya. Penggunaan kalimat seperti ini secara terus-menerus dapat merusak hubungan karena menciptakan jarak emosional dan mengikis kepercayaan. Sebagai alternatif, cobalah menggunakan pernyataan yang berfokus pada perasaan Anda. Misalnya, "Saya merasa tidak dipahami ketika saya mencoba menjelaskan perasaan saya." Daripada membuat generalisasi, sampaikan situasi spesifik yang membuat Anda merasa tidak dimengerti. Misalnya, "Ketika kita berbicara tentang masalah ini, saya merasa pendapat saya kurang dipahami." Atau, "Saya akan merasa lebih didengarkan jika kita bisa mendiskusikan ini dengan lebih dalam." Daripada menyalahkan, ajak lawan bicara untuk mencari solusi bersama. Seperti, "Bisakah kita mencoba untuk lebih saling memahami dengan mendengarkan satu sama lain lebih baik?" Pendekatan ini menghindari generalisasi dan menyiratkan keinginan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Ini mengedepankan komunikasi terbuka dan empati, membantu membangun pemahaman dan memperbaiki hubungan dengan cara yang lebih konstruktif dan membangun. 4. Aku sudah bilang kamu harus. Kalimat ini bisa membuat orang lain merasa ditekan atau dipaksa, yang dapat memicu sikap defensif atau bahkan perlawanan. Menggunakan kata-kata seperti "harus" cenderung mengabaikan pilihan atau otonomi orang lain, membuat mereka merasa tidak dihargai atau dikendalikan. Nada perintah dalam kalimat ini bisa menimbulkan ketegangan, terutama jika orang lain merasa bahwa mereka tidak diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri. Menggunakan kalimat ini secara berulang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dalam hubungan, karena orang lain mungkin merasa bahwa pendapat mereka diabaikan. Sebagai alternatif, gunakan bahasa yang lebih mendukung dan komunikatif untuk menyampaikan ekspektasi atau keinginan Anda. Seperti, ajaklah orang lain untuk berdiskusi. Misalnya, "Bagaimana kalau kita coba melakukan ini? Saya rasa itu bisa membantu." Atau, "Menurut saya, ini bisa menjadi solusi yang baik. Apa pendapatmu?" Daripada mengatakan "harus", tawarkan saran yang lebih bersifat opsional. Seperti, "Mungkin sebaiknya kita pertimbangkan untuk melakukan ini." Jelaskan mengapa Anda berpikir sesuatu perlu dilakukan, tetapi tetap hargai pendapat orang lain. Contoh, "Saya merasa ini penting untuk dilakukan karena, tapi aku ingin mendengar pendapatmu." Dengan pendekatan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai pandangan dan perasaan orang lain, serta ingin bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling memuaskan. Ini membantu membangun dialog yang lebih terbuka dan mengurangi kemungkinan konflik yang disebabkan oleh kritik atau perintah yang keras. 5. Kamu benar-benar menyebalkan.
Menyebut seseorang dengan istilah negatif atau menghina bisa sangat merusak. Ini tidak hanya merendahkan perasaan mereka tetapi juga bisa mengganggu rasa hormat dan kepercayaan dalam relasi. Kalimat ini bersifat menyerang dan dapat melukai perasaan orang lain, menyebabkan mereka merasa tidak dihargai atau direndahkan. Pernyataan seperti ini cenderung membuat orang lain menjadi defensif, yang dapat memperburuk konflik dan membuat mereka lebih sulit untuk mendengarkan atau memahami perspektif Anda. Ungkapan yang kasar dan langsung seperti ini dapat merusak hubungan, karena menciptakan jarak emosional dan mengikis rasa saling menghargai. Fokus pada serangan pribadi menghalangi diskusi yang produktif tentang masalah yang sebenarnya, sehingga sulit untuk menemukan solusi. Sebagai alternatif, cobalah untuk menyampaikan perasaan atau ketidakpuasan Anda dengan cara yang lebih empatik dan spesifik, tanpa menghina atau merendahkan. Seperti, fokuslah pada perilaku yang Anda anggap bermasalah. Misalnya, saya merasa frustrasi ketika kamu tidak mendengarkan pendapat saya. Atau, saya merasa terganggu ketika kita tidak bisa berdiskusi dengan tenang. Alih-alih menuduh, ajaklah untuk mencari solusi bersama. Misalnya, bagaimana kita bisa mengatasi ini agar tidak terjadi lagi? Jika Anda merasa perlu memberikan kritik, pastikan itu bersifat konstruktif. Misalnya, saya menghargai jika kita bisa berbicara dengan cara yang lebih tenang. Pendekatan ini membantu Anda untuk menyampaikan perasaan Anda tanpa menyerang atau merendahkan orang lain, dan lebih fokus pada penyelesaian masalah serta peningkatan komunikasi dalam hubungan. 6. Aku lebih baik tanpa kamu. Pernyataan ini bisa sangat merusak karena menunjukkan bahwa Anda tidak menghargai hubungan tersebut atau merasa bahwa orang lain tidak penting dalam hidup Anda. Ini dapat menyebabkan luka emosional yang mendalam dan mengancam kestabilan hubungan dan memberi dampak seperti bisa menimbulkan luka emosional yang dalam dan merusak hubungan secara signifikan, karena mengandung pesan bahwa keberadaan orang tersebut tidak dihargai atau dianggap merugikan. Pernyataan ini secara langsung merendahkan nilai keberadaan orang lain dalam hidup Anda, yang dapat menyebabkan mereka merasa tidak berharga, ditolak, dan kehilangan kepercayaan diri. Kalimat ini cenderung menutup pintu untuk dialog lebih lanjut, karena menandakan bahwa Anda tidak tertarik untuk mencari solusi atau memperbaiki hubungan. Ucapan seperti ini bisa meninggalkan dampak emosional yang mendalam dan bertahan lama, membuat orang lain merasa tertekan atau membawa perasaan bersalah dan penolakan. Sebagai alternatif, cobalah untuk menyampaikan perasaan Anda dengan cara yang lebih empatik dan terbuka, tanpa mengancam atau merendahkan. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan Anda dengan lebih halus. Misalnya, saya merasa kita perlu ruang untuk memikirkan hubungan kita. Atau, saya merasa frustrasi dengan situasi kita sekarang, dan saya pikir kita perlu bicara lebih lanjut. Ungkapkan keinginan Anda untuk menemukan solusi atau setidaknya untuk mendiskusikan perasaan Anda lebih lanjut. Contoh, bisakah kita membicarakan apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya? Jika Anda benar-benar merasa perlu jarak, sampaikan itu dengan cara yang lebih konstruktif. Misalnya, saya butuh waktu untuk memikirkan perasaan saya dan bagaimana kita bisa melanjutkan hubungan ini. 7. Itu bukan urusanmu. Mengatakan, itu bukan urusanmu, adalah pernyataan yang bisa terdengar kasar dan menolak, terutama jika disampaikan dalam situasi yang sensitif. Dan memberi dampak seperti bisa membuat orang lain merasa ditolak atau diabaikan, terutama jika mereka berniat membantu atau peduli dengan situasi Anda. Kalimat ini cenderung menutup pintu untuk diskusi lebih lanjut, yang bisa memperburuk situasi atau hubungan, terutama jika orang tersebut merasa bahwa mereka seharusnya terlibat. Dengan menyatakan bahwa sesuatu bukan urusan orang lain, Anda bisa menciptakan jarak emosional yang membuat orang lain merasa tidak diinginkan atau tidak penting. Jika disampaikan dengan nada keras atau dalam situasi yang tegang, kalimat ini bisa memicu konflik atau ketegangan lebih lanjut. Sebagai alternatif, cobalah untuk mengkomunikasikan batasan atau kebutuhan Anda dengan cara yang lebih inklusif dan empatik. Beberapa contoh pendekatan yang lebih konstruktif. Coba ungkapkan dengan cara yang lebih lembut. Misalnya, aku lebih suka menangani ini sendiri, tapi aku menghargai perhatianmu. Atau, aku merasa ini sesuatu yang pribadi dan ingin menanganinya sendiri.
Sampaikan bahwa Anda butuh ruang tanpa membuat orang lain merasa tersinggung. Contoh, aku butuh waktu untuk menangani ini sendiri, tapi aku akan memberitahumu jika membutuhkan bantuan. Pastikan orang lain tahu bahwa Anda menghargai perhatian mereka. Misalnya, terima kasih atas perhatianmu, tapi aku merasa lebih nyaman jika menangani ini sendiri. Pendekatan ini membantu menjaga komunikasi tetap terbuka dan menunjukkan bahwa Anda menghargai keterlibatan orang lain, bahkan jika ada batasan atau kebutuhan pribadi yang membuat Anda sulit untuk berbagi sepenuhnya pada saat itu. Ini membantu membangun rasa saling pengertian dan kedekatan dalam hubungan, tanpa mengabaikan perasaan atau kebutuhan orang lain. 8. Kamu selalu membuatku merasa. Alih-alih menggunakan kata-kata yang dapat terdengar seperti menyalahkan, cobalah untuk berbicara tentang perasaan Anda dengan cara yang lebih berfokus pada pengalaman pribadi Anda dan mengajak untuk menemukan solusi bersama. Mengatakan, "Kamu selalu membuatku merasa," adalah ungkapan yang bisa berdampak negatif dalam komunikasi, terutama karena mengandung unsur generalisasi dan menyalahkan. Menggunakan kata "selalu" dalam konteks ini memberikan kesan bahwa perilaku tersebut terjadi secara konsisten, tanpa memberi ruang untuk kemungkinan situasi yang berbeda. Ini bisa membuat orang lain merasa disalahkan tanpa dasar yang jelas. Pernyataan seperti ini seringkali membuat orang lain merasa diserang secara pribadi, yang dapat memicu sikap defensif dan mempersulit komunikasi yang efektif. Fokus pada perasaan negatif tanpa menyebutkan konteks spesifik atau memberikan solusi bisa memperburuk situasi, karena tidak membantu mencari cara untuk memperbaiki keadaan. Penggunaan kalimat ini secara terus-menerus dapat menciptakan ketegangan dan perasaan tidak nyaman dalam hubungan, karena terkesan menyalahkan tanpa memberikan kesempatan untuk diskusi. Berikut beberapa alternatif pendekatan yang lebih konstruktif. Cobalah untuk lebih spesifik tentang situasi tertentu. Misalnya, "Saya merasa tidak nyaman ketika kamu melakukan ini." Fokuslah pada bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi perasaan Anda tanpa menyalahkan. Misalnya, "Saya merasa sedih ketika ini terjadi, dan saya ingin kita bisa membicarakannya." Atau, "Bisakah kita bicara tentang apa yang membuat saya merasa seperti ini dan bagaimana kita bisa memperbaikinya?" Ungkapkan perasaan Anda dengan cara yang tidak menyalahkan orang lain. Contoh, "Kadang-kadang saya merasa terabaikan ketika ini terjadi, dan saya ingin kita bisa lebih terbuka satu sama lain." Dengan pendekatan ini, Anda berbagi perasaan Anda tanpa menyalahkan orang lain, dan mengundang mereka untuk bekerja bersama dalam menyelesaikan masalah. Ini membantu menjaga komunikasi tetap terbuka dan mendukung, serta memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada penyelesaian masalah dan memperbaiki hubungan secara konstruktif. Demikianlah pembahasan kita mengenai penggunaan kata-kata dengan bijak. Setiap kata adalah benih yang kita tanam. Mari kita pastikan benih itu tumbuh menjadi taman yang indah. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna bahasa yang bijaksana dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share. Sampai jumpa pada topik yang berbeda.